Aparel asal Spanyol jadi pengganti Expo. PSSI kebanjiran dana 665 miliar untuk timnas Indonesia. Tom Hai akui atmosfer derby klasik Indonesia memukau. Persaingan ketat kandidat asisten pelatih John Hartman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Jadi kembali lagi saya mereaksi channel YouTube Garuda Space dan Garuda Space mengabarkan ke kita yang salah satunya adalah Tom Hai akui atmosfer derby klasik tanah air ya, Persija dan Persib Bandung. Yang kedua, persaingan ketat asisten John Hartman ya. Yang ketiga, aparel asal Spanyol pengganti Erspo. Dan yang terakhir, PSSI kebanjiran dana 665 miliar. Coba kita saksikan bersama ya. Kalau bicara soal atmosfer pertandingan, sepak bola Indonesia selalu punya daya tarik tersendiri. Hal ini diakui oleh Tom Hai, pemain yang dijuluki The Professor, yang merasakan dan memantau langsung gairah sepak bola lokal, terutama pada laga big match atau derby klasik. Seperti mana diketahui, pekan ke-17 Super League 2025-2026 menghadirkan duel Persib Bandung versus Persija Jakarta. Para pemain baru Persib termasuk Tom Hai sudah tahu betapa pentingnya laga ini. Ia merasa istimewa bisa bermain di laga dengan energi dan atmosfer sedemikian tinggi. Tom Hai juga menyadari tekanan besar bagi Persib, kemenangan menjadi kunci untuk memastikan status juara paruh musim, apalagi saat poin Persib sama dengan Persija di posisi kedua. Mereka bertarung bukan sekedar untuk 3 poin, tapi untuk membakar semangat puluhan ribu mata yang menatap dari tribun. Dalam pengakuannya, Tom Hai menekankan, tentu saja saya mendengar pertandingan Persib versus Persija adalah salah satu rivalitas terbesar dalam sepak bola. Orang-orang membicarakan tentang passion, atmosfer, dan betapa pentingnya pertandingan ini bagi kedua klub serta para pendukungnya. Ujarnya. Tak heran jika ia mengakui suasana derby klasik Indonesia benar-benar memukau dan pengalaman itu sulit dilupakan bagi siapapun yang berada di lapangan maupun tribun. Di balik layar timnas Indonesia, posisi asisten pelatih tim senior kini jadi sorotan. Setelah Nova Arianto dipastikan fokus menangani timnas U20 demi membangun generasi emas, John Hartman harus menemukan pendamping lokal yang paham karakter dan budaya pemain Indonesia untuk meracik strategi di skuad Garuda. Perlu diketahui, PSSI mulai menata ulang struktur kepelatihan. Hartman membawa 2 asisten asing situasional, artinya peran lokal justru krusial. Dova tidak termasuk dalam rencana itu, dan ada 4 kandidat lokal yang diajukan. Pertama, Ricardo Salampesi, ex Persipura dan kini asisten Malut United yang membawa timnya tak terkalahkan dalam 6 laga terakhir. Pengalaman sebelumnya sebagai asisten timnas U22 dan pelatih Persipura membuatnya masuk daftar kandidat kuat. Kedua, Kurniawan yang pernah membawa emas SEA Games 2023 bersama Indra Safri dan punya pengalaman di Sabah FC serta Como 1907. Kandidat ketiga adalah Zulkifli Syukur, ex-asisten timnas U22 SEA Games 2025 dan pelatih Persela Lamongan. Meski gagal lolos fase grup, rekam jejaknya tetap diperhitungkan. Terakhir, Ahmad Amiruddin dari PSM Makassar yang sempat jadi pelatih caretaker Juku Eja. Publik pun dibuat penasaran siapa yang akan dipilih Hartman karena setiap kandidat punya cerita dan keunggulan tersendiri. Persaingan ini bukan sekedar formalitas, tapi soal menentukan arah strategi timnas Indonesia ke depan dan semua mata tertuju pada keputusan final sang pelatih. PSSI dikabarkan tengah menyiapkan wajah baru untuk timnas Indonesia, tidak hanya dari sisi pelatih tapi juga aparel. Setelah kontrak dengan Erspo berakhir, fokus langsung tertuju pada pencarian pengganti yang sepadan. Kabar terbaru menunjukkan brand asal Spanyol muncul sebagai kandidat kuat untuk menggantikan Erspo sebagai penyuplai resmi skuad Garuda. Seperti mana diketahui, tahun ini timnas Indonesia hadir dengan wajah baru di semua lini. John Hartman resmi ditunjuk sebagai pelatih kepala dengan kontrak 2 tahun plus opsi perpanjangan. Ia akan memulai debut bareng timnas Indonesia pada FIFA Matchday Maret 2026, yang artinya era baru Garuda akan terlihat lengkap, mulai dari strategi hingga jersey. Menurut laporan The Wall Pass Journal, brand Kelme sah menjadi pengganti aparel Erspo dan jersey anyar produksi Kelme diperkirakan akan debut pula pada FIFA Matchday Maret 2026
ketika timnas Indonesia tampil di FIFA Series di Jakarta. Berita terbaru, Kelme diperkirakan akan menjadi mitra pakaian resmi timnas Indonesia berikutnya, menggantikan Erspo. Tulis The Wall Pass Journal. Pergantian aparel ini menjadi babak baru, sekaligus menegaskan era baru Garuda di bawah pelatih John Hartman. Kelme memiliki reputasi internasional. Brand ini pernah menjadi mitra klub-klub besar seperti Watford FC dan Espanyol, serta beberapa tim nasional termasuk Yordania, Palestina, dan Spanyol. Di Indonesia, brand tersebut sudah dikenal sebagai mitra Persib Bandung juara Liga 1 2023-2024 dan 2024-2025. Sehingga reputasinya sebagai penyedia aparel berkualitas tidak perlu diragukan. Tentu, pergantian aparel ini bukan sekedar soal baju baru. Ini soal identitas, semangat, dan citra skuad Garuda menghadapi tahun 2026. Dengan wajah, strategi, dan jersey baru, publik tentu penasaran apakah aura baru ini akan membawa Garuda terbang lebih tinggi di lapangan. Berita kali ini datang dari tubuh PSSI soal kelangsungan prestasi sepak bola nasional yang paling krusial, anggaran. PSSI dipastikan mendapatkan kucuran dana fantastis sebesar 665 miliar untuk operasional timnas Indonesia pada 2025-2026. Angka gede ini jadi sorotan karena bukan cuma jumlah, tapi juga peluang buat membenahi fondasi sepak bola tanah air. Sebelumnya, timnas Indonesia sempat tersungkur di kualifikasi Piala Dunia 2026. Di bawah Patrick Kluivert, Garuda kalah 0-1 dari Irak dan sebelumnya 2-3 dari Arab Saudi di Stadion King Abdullah Sport City Jeddah tahun lalu. Dua kekalahan itu bikin tim nangkring di dasar klasemen grup B tanpa poin, memicu pertanyaan besar soal strategi ke depan. Supriyono Prima, mantan pemain PSSI Primavera, menilai ini saatnya PSSI berpikir jernih. Menurutnya, membangun sepak bola itu nggak instan. Analis Kesit Budi Handoyo juga menekankan prosesnya panjang. Pemain diaspora perlu sering kumpul, uji coba internasional, dan pertandingan bersama supaya chemistry tim terbentuk sejak jauh hari. Di tengah situasi ini, kabar positif datang. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengumumkan pendanaan 665 miliar untuk 2025-2026, terdiri dari 438 miliar dari sponsor, media, tiket, dan merchandise, serta 227 miliar dukungan pemerintah. Anggaran ini akan diprioritaskan untuk timnas senior, U23, U20, U17, dan timnas putri, sementara futsal dan bola pantai belum termasuk. Dengan dana ini, PSSI menegaskan komitmen penuh untuk meningkatkan prestasi timnas, sekaligus membangun fondasi jangka panjang bagi sepak bola Indonesia. Kini, menarik menanti masa depan Garuda yang mulai terlihat lebih cerah. Oke, itu saja untuk video saya saat ini. Nantikan video saya selanjutnya. Sampai jumpa.